setiap kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang masih percaya kepada Tuhan, yang masih percaya kepada Tuhan, katakan sore hari ini, Yesus, kepadamu kami berseru Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kesempatan ini Tuhan, kami salju Tuhan datang kembali ke tempat ibadah ini ya Tuhan, untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan kami juga mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai lebih lagi ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus ya Tuhan menguduskan kami di tempat ini. Beri kami hikmat ya Tuhan, untuk kami mengerti ya Tuhan apa yang disampaikan hamba-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami sambut Tuhan berkat firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya berdiri di hadapan jemaat yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Saya mau lepas masker saudara-saudara. Dan saya mau mundurin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 22 sampai 24, saya membacanya demikian. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku di sana. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, ayat itu dimulai dengan kalimat tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Tetapi sekarang,
Bapak Ibu Saudara, Paulus dalam kata-kata perpisahannya dengan jemaat yang sangat mengasihi dia berkata, tetapi sekarang berarti berbeda dengan dulu. Tetapi sekarang aku sebagai tawanan roh. Rupanya Bapak Ibu Saudara, dulu Paulus sebagai tawanan yang lain. Dia dulu tawanan iblis. Dulu dia tawanan daging. Dan kita tahu bersama tentang hidup lama Paulus. Saudara-saudara, dia ada di satu benteng. Dan kita yang Jumat datang ngerti benteng. Sesuatu yang merasa dimiliki oleh pemilik benteng. Sesuatu yang dipegang erat-erat. Sesuatu yang dipertahankan mati-matian. Saudara-saudara, sebagaimana iblis merasa memiliki Paulus, dulu namanya Saulus, dia merasa punya Paulus, jadi dia pertahankan mati-matian. Dan saudara-saudara, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, benteng-benteng itu berupa pikiran-pikiran manusia yang menyesatkan. Saudara-saudara, dia dikasih pikiran-pikiran yang salah tentang Allah, tentang kasih Tuhan. Sehingga mereka berpikir, kalau Tuhan cinta saya, kenapa semua ini terjadi? Itu benteng, itu penjara, itu tawanan iblis yang coba mempengaruhi tiap pikiran orang supaya terus menjadi tawanannya. Tetapi puji Tuhan, dia berkata, sekarang aku sebagai tawanan roh. Saya percaya semua kita yang datang beribadah di gereja sore ini adalah tawanan roh. Bisa berkata amin? Atau apa ada yang tawanan iblis? Adanya masih dalam tawanan dosa. Adanya masih dalam tawanan daging. Saudara-saudara, Paulus berkata, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Dia nggak ngerti roh itu pimpin ke Yerusalem. Saudara-saudara, dia tidak melihat sesuatu yang baik secara daging buat dia. Sesuatu yang menyenangkan bagi hidupnya. Saudara-saudara, mungkin pelayanan yang besar barangkali. Jabatan dalam pelayanan, dalam organisasi yang bisa dibanggakan. Dia tidak melihat. Kecuali selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara-saudara, dia tidak melihat sesuatu yang baik di Yerusalem. Yang dia lihat adalah sengsara. Yang dia lihat adalah penjara sedang menunggu. Tapi sebagai tawanan roh, aku pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau setiap orang Kristen harus menjadi tawanan roh. Setiap kita yang sudah ditebus oleh korban Yesus disalib mesti jadi tawanan roh dan bukan yang lain. Sebab kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah yang mahal, darah yang suci, darah Yesus Kristus. Bisa berkata amin? Nah, sekarang apa arti menjadi tawanan roh itu? Menjadi tawanan roh adalah takluk, dikuasai, dan hidup dipimpin oleh roh. Sekali lagi, apakah arti menjadi tawanan roh? Itulah satu keadaan di mana Bapak Ibu Saudara dan saya takluk. Di mana Bapak Ibu Saudara dan saya dikuasai. Di mana Bapak Ibu Saudara dan saya hidup dipimpin oleh roh. Tanpa kecuali. Mau belum penuh Roh Kudus.
Sebab sudah ada Roh Kudus, cuma belum penuh. Harus dipimpin Roh. Amin. Apalagi sudah penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Jadi keadaan di mana Bapak Ibu Saudara dan saya takluk, dikuasai dan hidup dipimpin Roh, itulah yang namanya menjadi tawanan Roh. Dalam judul saya sore ini, Anda menjadi tawanan siapa? Siapakah Tuhan kita? Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Tuhan mau, kita adalah tawanan Roh Kudus. Tuhan kita adalah Roh Kudus, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau tidak, mungkin sore ini kita tidak di tempat ini. Sebab karena kita tawanan Roh Kudus. Saudara-saudara, kita ada seperti sekarang. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kembali ke ayat Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan Roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Sudah lihat, menjadi tawanan Roh, menjadi takluk, dikuasai, lalu hidup kita, perkataan kita, pikiran kita, hati, perasaan, pertimbangan, nalar, perbuatan kita mesti dipimpin Roh. Saudara-saudara, itu berarti Bapak Ibu Saudara dan saya yang mau menjadi tawanan Roh, kita akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Amin. Sebab kita takluk, kita dikuasai, kita dipimpin oleh Roh. Roh mau kemana? Ke Yerusalem. Saudara-saudara, jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya jadi tawanannya, itu berarti kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak mau melawan, kita saudara-saudara berserah. Dan saya mau berkata Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ditawan oleh Roh, hidup berserah sepenuh kepada Tuhan, ini anak Tuhan yang luar biasa. Mengapa saya berkata demikian? Sebab dia tahu, dia percaya, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus akan pimpin ke tempat yang sekalipun dia tidak tahu. Tadi katakan Paulus, bahkan penjara dan sengsara, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Itulah sebabnya dia berkata, manut, percaya, berserah apa kata Tuhan. Mau dibawa ke penjara, mau dibawa ke sengsara, aku tawanan Roh, aku takluk, aku dikuasai, aku mau dipimpin. Jadi kemanapun Tuhan pimpin, masuk dalam keadaan susah, di mana Tuhan izinkan pencobaan. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman yang memang tidak enak, orang yang dipimpin oleh Roh, yang berserah kepada Tuhan, saudara-saudara, dia percaya bahwa Tuhan selalu serta dia. Dia percaya sekali Tuhannya tidak pernah tinggalkan dia. Tidak pernah. Saudara-saudara, dia percaya, dalam kata berserah, dia percaya bahwa pimpinan Roh Kudus itu sekalipun yang dia tahu penjara dan sengsara, seperti tidak ada yang baik, tapi dia percaya endingnya kemuliaan. Saudara-saudara, orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, yang dipimpin Roh, dia bukan cuma berserah, dia bukan cuma percaya bahwa apa yang Tuhan pimpin, kemana Tuhan pimpin itu yang terbaik. Orang-orang ini adalah orang-orang, jemaat-jemaat yang menghormati Tuhan. Saudara-saudara, waktu Tuhan Roh Kudus bicara kepada Paulus, pergi ke Yerusalem. Dan dia ngerti, saudara-saudara, tidak ada yang baik di sana. Yang ada sengsara, yang ada
penjara, yang ada masalah yang Tuhan izinkan, yang ada pencobaan, tapi terhadap kemauan Tuhan, terhadap kehendaknya Tuhan, saudara-saudara, dia cuma berkata, siap, saya pergi. Dia hormat sekali kepada keputusan roh yang memimpin ke tempat yang ia tidak suka. Saudara-saudara, dia cuma berkata dalam hatinya, asal agenda Tuhan tercapai. Asal rencana Tuhan genap lewat hidupku, di mana saya bisa sampai garis akhir menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Pokoknya goal Tuhan untuk maksud yang besar terjadi. Pokoknya agenda Tuhan terjadi lewat hidupku. Pokoknya maunya Tuhan terjadi dalam hidupku. Nah, itulah orang-orang yang takluk, yang dikuasai, yang dipimpin oleh roh. Saudara-saudara, dia hormat sama keputusan Roh Kudus untuk pimpin dia hadapi persoalan-persoalan di Yerusalem. Saudara bisa melihat ini jemaat yang luar biasa. Kalau jemaat dipimpin oleh roh, dihormat, tidak ada persungutan. Dia tidak berkata, Tuhan kenapa harus ke Yerusalem? Tuhan kejam sebab cuma ada penjara dan sengsara. Orang Kristen yang dipimpin oleh roh, dia hormat sama Tuhan. Dia punya takut sama Tuhan. Dia jaga hatinya, dia jaga mulutnya. Jangan sampai saya salah berkata sama Tuhan. Saudara-saudara, sampai-sampai dia berkata, iya Tuhan, ke Yerusalem oke. Walau ada sengsara dan aniaya, ada penjara, walau tidak ada yang baik kelihatannya, kalau Engkau yang suruh, oke Tuhan. Dan Yesaya 6 ayat 1 kita membaca, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Wahyu 4 ayat 8 kita baca. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Saudara-saudara, dari 2 ayat berbeda di perjanjian lama kitab Yesaya pasal 6. Di kitab perjanjian baru Wahyu 4 ayat 8 kita membaca ada ada penghuni sorga, para serafim, lalu ada ke-24 tua-tua, waktu melihat Allah Tuhan, waktu melihat Yesus anak domba yang tersembelih, mereka berkata apa? Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Dan saya berdiri di depan calon-calon penghuni sorga. Bisa berkata amin? Sebab kita percaya Yesus mati di salib. Mestinya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya seperti mereka yang berkata, Kudus Tuhan, Kudus Tuhan. Kata kudus terpisah dari yang jahat. Kata kudus itu berarti jauh dari dosa, jauh dari cacat celah. Saudara-saudara, tidak ada maksud jahat sama sekali dalam kata kudus. Orang yang takluk, orang yang dikuasai, orang yang hidup dipimpin oleh roh,
Orang yang jadi tawanan roh, saudara-saudara, dia cuma bisa berkata untuk semua pimpinan roh, mau ke Yerusalem kah, mau ke Galatia kah, mau pergi ke Samaria kah, walaupun ada pencobaan, Tuhan izinkan, walau ada penjara, sengsara mewakili persoalan hidup, dia selalu berkata, dia kudus, dia enggak pernah salah. Amin. Kalau kita menyalahkan Tuhan, itu berarti kita lagi tidak menjadi tawanan roh. Kita lagi tidak dipimpin, dikuasai dan takluk kepada roh. Kalau kita tidak punya sikap hormat, perkataan hormat, saudara-saudara, tapi apa yang kita katakan, apa yang kita buat, saudara-saudara, bahkan dalam hal beribadah seperti sore ini, kita tidak dipimpin roh. Orang yang dipimpin roh, penghuni-penghuni, calon-calon penghuni sorga, seperti Paulus, sekalipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di situ. Selain gak ada yang lain. Jadi gak ada yang baik ini. Cuma sengsara dan penjara. Tapi oke, sebab Tuhan kudus, dia gak pernah salah. Dia sempurna. Dia ajaib dalam keputusan. Saya ikut. Saya takluk. Apa yang Tuhan mau, oke. Walaupun sepertinya gak enak bagi daging. Tapi kalau itu Tuhan yang mau. Kalau itu jadi agenda Tuhan. Bukan agendaku yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi. Tapi supaya aku bisa mencapai garis akhir. Menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Supaya Injil kasih karunia Allah diterima. Ini agenda Tuhan. Kenapa lewat hidupku? Ya, itulah orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bisa berkata amin. Dan tadi pagi saya berkata, apakah kegirangan kita? Kegirangan itu sukacita yang membuat kita puas, membuat kita bahagia. Apakah kegirangan kita sebagai anak-anak Tuhan? Tadi pagi saya berkata, saudara-saudara, jangan sampai kegirangan orang-orang Kristen itu hanya karena diberkati secara materi, diberkati dengan berkat-berkat fana saja. Jangan. Sebab umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Terima kasih buat berkat Tuhan, fasilitas yang Tuhan beri kepada kita. Dan kita bersyukur sama dia. Tapi jangan alasan tertinggi kegirangan kita karena berkat. Apakah jadi kegirangan Bapak Ibu Saudara dan saya? Jangan sampai kegirangan sukacita orang Kristen melihat orang lain jatuh. Hore, kapok. Jangan. Jangan lihat kegirangan kita karena lihat orang lain gagal. Karena orang lain susah. Karena orang lain menderita. Karena orang lain ribut. Ini bukan anak Tuhan yang baik. Lalu apakah yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya bergirang karena Tuhan? Ini. Selain karena kita punya Yesus sumber segala-galanya. Dia pun segala-galanya. Dia penyembuh, dia penolong. Saudara-saudara, dia ajaib, dia pembuat mujizat dan lain sebagainya. Amin. Kalau Bapak Ibu sudah ada dalam persoalan, ada Tuhan Yesus yang mau tolong kita. Amin. Ada Tuhan Yesus yang sanggup. Datanglah sama dia. Biar sukacita kita karena Yesus. Biar sukacita Bapak Ibu Saudara karena pengharapan, kepastian.
beroleh hidup yang kekal karena korban Yesus di kayu salib, mengampuni dosa kita, melayakkan kita. Saudara-saudara, kita bergirang sebab kalau kematian yang tidak kenal waktu, tempat, umur, dan siapa kita, yang tidak harus sakit, yang tidak harus tua, kita punya kepastian surga yang mulia. Itunya membuat orang Kristen mestinya bersuka cita. Amin. Tapi kegirangan Bapak Ibu Saudara dan saya juga harusnya saat kita menjadi tawanan roh. Sifatkan Bapak Ibu Saudara sebagai sukacita besar. Waktu Bapak Ibu Saudara mau takluk, saudara dan saya mau dikuasai, dipimpin roh. Waktu Bapak Ibu Saudara mau berserah Tuhan, karepnya Tuhan, wes, saya percaya itunya terbaik. Pokoknya engkau tidak pernah tinggalkan saya. Pokoknya agendamu jadi lewat hidup saya. Pokoknya lewat hidupku orang lain diselamatkan. Oke Tuhan. Dan kalau ini terjadi, orang Kristen harus bersuka cita. Nah, ini sukacita yang tidak seperti dunia beri. Apakah Bapak Ibu Saudara juga pernah bersuka cita? Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya seperti Paulus yang dipimpin roh, yang berserah sama Tuhan, saudara-saudara, yang percaya Tuhan apapun terjadi, yang tetap hormat, jaga perkataan dan sikap, walau Tuhan izinkan persoalan datang. Saudara-saudara, kita cuma berkata, pokoknya Tuhan, rencanamu jadi. Saya siap, saya mau, sebab engkau beri kuat. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah bersuka cita seperti itu? Atau hanya waktu kita diberkati, waktu semua jalan baik-baik? Saudara-saudara, bersuka citalah juga waktu kita jadi tawanan roh, di mana Tuhan berkenan memimpin, berarti memakai hidup kita, menggenapi rencananya lewat kita. Bersukacitalah, bisa berkata amin. Saudara-saudara, sekalipun kita tidak lihat apa yang terjadi itu baik, selain dari, rugi sepertinya. Sepertinya rugi. Tapi kalau itu Tuhan yang mau, Bapak Ibu Saudara, baiklah kita mau berkata, Tuhan, jadilah seperti yang Tuhan agendakan lewat hidupku. Beribadah seperti sore ini adalah agenda, rencana dan kehendak Tuhan bagi kita semua yang sudah diselamatkan. Bisa berkata amin? Nah, kita berarti sedang dipimpin roh. Bapak Ibu Saudara lagi jadi tawanan roh. Sebab apa? Sebab seperti Paulus berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi di situ kecuali sengsara dan penjara. Sengsara dan penjara bicara, kecuali rugi 2 jam. Seolah-olah tinggalkan kerja, tinggalkan kesibukan, 2 jam rugi. Coba kalau 2 jam buka toko barangkali dapat untung besar. Belum tentu juga. Waktunya Tuhan buat serobot. Tapi minimal saudara-saudara, 2 jam hilang. Waktu bersama keluarga, waktu bersama anak, waktu bersama suami, istri, hilang 2 jam. Waktu bekerja hilang 2 jam. Seperti sengsara dan penjara yang mewakilinya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita ada di rumah Tuhan karena kita ini ngerti ini maunya Tuhan. Bersukacitalah. Amin. Iya. Tapi bersukacita cuma 3 orang sebelah sini. Yang di sini bersukacita. Mari kita mau belajar semakin dewasa. Waktu Bapak Ibu Saudara bisa pergi ke rumah Tuhan dan kita ngerti ini maunya Tuhan, ini agenda Tuhan, kita diselamatkan. Seperti orang Israel dibebaskan dari Mesir,
supaya bangun kemah tabernakel. Seperti orang dibebaskan dari tawanan Babel, bangun bait Allah. Saya sudah diselamatkan, berarti rencana Tuhan supaya saya berbakti. Lalu sore ini kita berbakti, saudara bersukacitalah. Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, saya bisa ibadah. Sebab itu saudara adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Bisa berkata amin? Sukacita Bapak Ibu Saudara apa sih? Ya inilah sukacita yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang Tuhan kasih. Tahun ajaran baru, tahun ajaran 2021-2022 selesai. Dan saudara-saudara, masih ada, khususnya di SD dan SMP Greta. Ada orang-orang, saudara-saudara dari luar kota, sedikitnya 1-2 orang. Saudara-saudara yang mendukung pelayanan ini bukan cuma lewat doa dan dana. Dan mereka bersedia untuk meneruskannya. Ada beberapa anak Tuhan, saudara-saudara yang mensokong. Saudara-saudara, dan hanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus saja yang mengerti bahwa apa yang ia lakukan untuk sarana penginjilan ini, saudara-saudara. Sarana jadi berkat bagi kota ini dan sekitarnya lewat sekolah-sekolah ini. Yang dipimpin oleh Roh bersukacita. Kenapa saya berkata demikian, saudara-saudara? Kalau dilihat untung dan rugi, Paulus berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi di situ kecuali sengsara dan aniaya. Uangku kesedot loh. Dana tiap bulan mesti disalurkan ke sana. Secara hitung-hitungan dagang, ada yang keluar seperti sengsara dan aniaya. Tetapi saudara-saudara masih ada orang-orang yang terbeban. Cuma punya pikiran asal anak itu bisa sekolah. Asal anak itu bisa kenal kasih Yesus. Injil yang diberitakan. Saya mau dipimpin oleh Roh. Berarti dia tawanan Roh. Bisa berkata amin? Iya. Selamat kepada tawanan Roh. Roh Kudus. Sudah bersuka cita. Dan dari kesaksian mereka ada saja Tuhan memberkati mereka. Inilah tawanan Roh. Dia bersuka cita karena Roh Kudus mampukan dia untuk tidak hanya golkan agendanya. Aku tidak menyayangkan nyawaku, tidak menghiraukan nyawa, dia tidak pikir. Pokoknya agenda Tuhan apa. Jadi, saudara-saudara, jujur aja. Kalau cuma mau jadi enak, jadi gembala, cukup saudara-saudara. Cukup dalam artian jemaat kayak jemaat Efesus. Jemaat yang sayang Paulus, sing gandoli ojo pergi Paulus. Tapi Paulus berkata, aku harus pergi sebab Roh Kudus pimpin saya ke Yerusalem. Tapi di sana nggak enak, enak di sini. Sana ada sengsara, di sana ada aniaya, di sini tidak. Aku harus pergi ke Yerusalem. Kecuali sengsara dan penjara. Berkat yang kami terima, karena itu nurut. Sebab berkat yang kami terima disalurkan juga untuk sekolah. Seperti sengsara dan aniaya. Tapi saya tidak berani berkata, apa sih enak? Enak. Sukacita kami. Waktu ada anak-anak pergi ke gereja, kayak tadi pagi. Waktu kemudian papanya ikut beribadah. Mamanya ikut. Aduh sudah banyak sekali. Bro Kalyong, Bro CNU dan keluarga. Saudara-saudara, Ibu Elis. Aduh terlalu banyak mungkin di antara kita. Lewat sekolah. Ya itulah kesukaan kami. Kesukaan. Kesukaan kami. Cari kerjaan sepertinya. Enak sebenarnya nggak usah ngurusi sekolah.
Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita tentang Hose, cucu. Kalau sudah bicara Hose, saya tertawa, saudara-saudara. Kemarin sehari dia nggak mau tidur. Saudara-saudara, dia guyon terus. Anak kecil Isa merasakan. Hari Sabtu kemarin memang free semua kumpul nih di rumah. Biasanya satu ke timur, ke Samapta, dua pergi ke barat, engkongnya ke belakang, siap berdoa untuk minggu dan lain sebagainya. Lalu ya bagaimana lagi saudara-saudara? Dia sama mbahnya, Mbah Uti, Mbak Lili. Kemarin semua di rumah. Waduh senengnya minta. Ada sekolahan, sepertinya cari kerjaan. Tetapi kesukaan kami, kegirangan kami, karena lewat sekolah ini, sekalipun sudah tidak nutup-nutupi, capek pikiran dan lain sebagainya. Ada beban di gereja untuk jemaat yang harus didoakan sebagai gembala. Masih berdoa untuk anak-anak. Tapi itu kesukaan. Kami, Mami sifatkan sebagai kesukaan. Kesukaan. Mami bilang, tambah tua nggak tambah nganggur, tambah tua nggak tambah santai, tambah tua tambah repot. Saya bilang, Mi, banyak orang seusia Mami sudah jalannya kayak apalah. Tapi Mami puji Tuhan. Saudara-saudara, masih dipakai, masih diperkenan Tuhan, kesukaan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, terus menjadi tawanan roh. Bisa berkata amin? Jangan jadi tawanan iblis. Jangan jadi tawanan keinginan daging. Jangan. Biarlah sukacita kita karena jadi tawanan. Kalau kita jadi tawanan roh, yang bersuka cita bukan kita sendiri. Papa, mama, anak, mantu, mertua, orang tua, suami, istri, semua ikut bersuka cita. Amin. Kalau jadi tawanan roh. Tapi coba kalau jadi tawanan yang lain. Susah sudah. Kasihan suami. Kasihan istri. Kasihan anak-anak. Kasihan papa mama. Karena itu saya berdiri di depan jemaat tawanan roh. Amin. Mari kita lanjut yang kedua. Sekalipun menjadi tawanan roh, takluk, dikuasai, dipimpin oleh roh. Saudara-saudara, ada hal yang seperti sengsara dan penjara. Sesuatu yang berat ya ada. Tetapi itulah tanda bahwa orang-orang ini dan khususnya jemaat GBD Jajak adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Iya. Saudara-saudara, kalau sampai Tuhan berkata, Paulus pergi ke Yerusalem. Paulus pikir, waduh penjara sengsara. Sementara orang-orang Efesus jemaat yang digembala-gembalakan, Om jangan pergi di sini, kurang apa? Kurang apa Om? Saudara-saudara, karena jemaat memang sayang, selalu perhatikan tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan ada saya. Nah, satu Tuhan suruh pergi ke Yerusalem, satu tahan. Kurang apa? Kurang apa kami? Kenapa tinggal? Kan berat saudara-saudara. Tapi kalau sampai dia lebih menurut kepada roh, bawa ke Yerusalem, sekalipun ada sengsara, ada aniaya, tidak ada yang menyenangkan daging, itu berarti orang-orang seperti Paulus mewakili jemaat seperti jemaat ini yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau tidak, enggak mungkin. Coba kita baca dalam pasal 20 ayat 22 Kisah Para Rasul ini, ayat 23 barangkali ya. Asal saja,
Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kalau orang sudah tidak sayang nyawanya, sudah itu berarti dia cinta mati. Coba kalau ada anak, apalagi masih kecil sakit, selalu bilang, kenapa enggak papai, saya sakit. Wih, sakit sungguhan, pusing saudara-saudara. Lalu ada anaknya meninggal, kenapa enggak mama dulu yang mati? Seperti udah enggak sayang nyawa, wis mati enggak apa-apa wis. Karena dia sayang sekali. Iya kan? Sakit sedikit mesti pergi ke dokter. Cepat-cepat lari berobat, cari dokter spesialis. Oh enggak salah. Dokter ditulis Alkitab, rumah sakit ditulis Alkitab. Tapi inilah yang kita mau bandingkan. Bahwa kalau kita sayang nyawa, pertahankannya karena kita sayang nyawa. Tapi kalau orang sudah tidak menghiraukan nyawanya, berarti ada sesuatu yang layak dicintai lebih lagi. Paulus, aku tidak menghiraukan sedikit punnya. Itu berarti dia cinta Tuhan. Saudara-saudara, dan orang yang cinta itu pasti taat. Nggak mungkin anak berkata, aku sayang papa mama, tapi papa suruh, mama suruh. Mama ini gak bosen ya suruh aku. Aku bosen mbok suruh terus. Katanya sayang. Disuruh papa mama marah-marah, mencak-mencak. Loh, tadi katanya sayang. Gak mungkin. Sayang mesti taat. Firman Tuhan juga berkata demikian. Yang mengasihi aku menuruti perintah. 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Asal komandan senang. Asal Yesus punya target tercapai. Asal dia senang, dia komandan kita. Dia berkata sampai mencapai garis akhir, menyelesaikan tugas pelayanan yang dia percaya. Asal sampai golnya Tuhan. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini tawanan roh. Ini orang-orang yang takluk, orang-orang yang dikuasai, dipimpin roh. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan saya bersyukur saudara-saudara, di luar sana dingin karena habis hujan, mau hujan. Tapi Bapak Ibu Saudara masih ke gereja. Saya bersyukur dan terima kasih buat cinta Bapak Ibu Saudara sama Tuhan. Amin. Terus cinta Tuhan. Saya respect dan saya hormat kepada jemaat-jemaat yang selama ini menunjukkan cinta dan ketaatannya dengan beribadah. Bukan Tuhan yang butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Saudara-saudara, sehingga kita datang. Bukti cinta dan taat. Itulah jemaat tawanan roh. Seperti jemaat GPDI Jajak. Amin. Saya menulis satu lagi. Menuruti keinginan roh. Saudara-saudara, menjadi tawanan roh, dikuasai, takluk dikuasai, dipimpin roh, itu berarti dia mau menuruti keinginan roh. Mari kita baca Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pergi ke gereja keinginan roh atau keinginan daging? Keinginan roh. Karena itu sering-sering beribadah. Supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Nanti ayat 22 dan 23. Buah roh adalah berapa? Ada berapa jenis buahnya? 1, tapi ada berapa rasa? 9. Apa saja pertama? Kasih, suka.
Orang berkata, ayo penuh Roh Kudus. Kenapa? Supaya kalau penuh Roh Kudus kita hasilkan buah roh. Saya bilang salah. Saudara-saudara, yang mengeluarkan, yang menghasilkan Roh Kudus bukan hanya yang penuh roh. Yang bisa menyatakan kasih, bukan benci. Bukan tidak mau mengampuni, yang bisa beri kasih, yang bisa bersuka cita, yang bisa berbuat baik, yang bisa berkemurahan. Bukan cuma harus tunggu penuh Roh Kudus, walaupun penuh Roh Kudus penting. Tapi setiap orang Kristen yang sudah percaya dan mengaku Yesus Tuhan, berarti ada Roh Kudus dalam kita walau belum penuh. Bisa berkata amin? Dan kalau ada Roh Kudus itu, saudara-saudara, kita pun sekalipun belum penuh Roh Kudus, bisa keluarkan buah-buah roh. Amin. Apalagi sudah penuh Roh Kudus. Loh, kalau harus tunggu penuh Roh Kudus, pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Mereka berkata, ya sudahlah. Ya wis, mau apa lagi? Ada pengampunan. Kenal Yesus enggak, tapi bisa punya kasih. Baik, aduh minta ampun saudara-saudara. Ada karyawan sekian lama tahun bekerja, dibikinkan rumah. Kenal Yesus, penuh Roh Kudus? Enggak. Ada orang di luar sana enggak kenal Yesus, apalagi penuh roh, penuh kemurahan, sampai bikin rumah ibadah besar atas nama, artinya digotong cuma sekeluarga. Tetangga-tetangga ayo pergi ke sini. Sudah penuh kemurahan. Penuh Roh Kudus. Percaya Yesus saja enggak. Jadi saya tidak sepakat kalau harus penuh Roh Kudus dulu keluarkan buah roh. Orang Kristen yang sudah merasa cinta Tuhan ditebus, ada roh. Roh itu sekalipun belum penuh karena belum ada tanda bahasa lidah, bisa hasilkan buah roh. Amin. Jadi nggak usah di luar sana ya. Jemaatnya belum penuh Roh Kudus loh. Banyak yang taat sama firman. Mestinya yang sudah penuh Roh Kudus lebih lagi. Jemaatnya belum penuh Roh Kudus loh. Penuh kemurahan. Dan perhatikan pekerjaan Tuhan begitu rupa. Korban. Apalagi yang penuh Roh Kudus. Tetapi dari bicara tentang menuruti keinginan roh, tidak nuruti keinginan daging, saya mengakhiri dengan satu poin tentang puasa. Waktu Bapak, Ibu, Saudara dan saya puasa, kita sedang menekan keinginan daging dan mengizinkan roh bekerja. Ngerti? Amin, saudara-saudara. Ada puasa Esra. Saudara tahu puasa Esra? Puasa 1 hari, 1 malam, 24 jam. Satu saat, saudara-saudara, Esra mau kembali ke Yerusalem, bawa perkakas rumah Tuhan, emas, perak, mahal. Minta bantuan raja diberi, tapi dia berkata, enggak mau, malu, kita punya Tuhan. Tapi saudara-saudara, sebelum mulai berangkat, minta penyertaan, perlindungan, penjagaan Tuhan, keselamatan, pertolongan di jalan. Esra ngajak orang-orang berhenti di sungai Ahawa. Ayo berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, mereka berpuasa. Mereka lawan keinginan daging, biarkan roh bekerja. Dan hasilnya Tuhan menolong. Kalau ada pergumulan di antara Bapak Ibu Saudara, bisa puasa Esra. Puasa Esra sehari. Dan saya senang ada anak-anak remaja, saya dengar dari mama mereka, papa mereka, anakku puasa loh. Wih, keren. Ngelawan keinginan daging. Ya pertama, biasalah saudara-saudara, baru 3 jam, mah,
Mas puasa masa enak, mama bikin dosa. Wis batal, besok lagi ya. Daging, roh menurut tapi daging ya karena itu kalau berdoa, kalau puasa jangan cuma puasa tok, ya berdoa. Kalau nahan lapar, nahan haus bukan puasa. Lalu ada puasa hadasah, puasa Ester. Ini berapa hari? 3 hari, 3 malam. Enggak makan, enggak minum. Dan saudara-saudara, karena orang-orang Yahudi, orang-orangnya Ester ini mau diancam, hendak dibinasakan oleh seorang bernama Haman. Mereka sudah ketakutan, tapi Ester berkata, semua puasa. Sebab saya nggak bisa hampiri raja loh, kalau nggak dipanggil, aku bisa mati. Ayo puasa. Dan benar, setelah puasa 3 hari 3 malam, saudara-saudara, raja berkemuran. Kalau kepengen lihat Allah, pencipta langit dan bumi, raja di atas segala raja berkemuran, ambil puasa hadasah. Bukan cuma itu, saudara-saudara, raja dibuat tidak bisa tidur. Kenapa? Sebab tiba-tiba dia ingat beberapa waktu lalu ada usaha pembunuhan atas raja, tetapi dia selamat. Lalu malam itu dia buka buku sejarah. Siapa yang menyelamatkan saya? Mordekai, orang Yahudi. Lalu ditanya, hadiah apa? Belum, panggil. Ada saja loh pertolongan Tuhan. Firman Tuhan digenapi, siapa menggelindingkan batu, batu menimpa dirinya. Siapa gali lubang, dia akan jatuh ke lubang. Haman bikin gantungan untuk menyulakan Mordekai. Sudah tahu, dia sendiri yang digantung. Firman Tuhan digenapi. Kalau ada pergumulan berat, ambil puasa 3 hari 3 malam. Nggak pernah diajar memang di gereja ini. Tapi kali ini saya merasa Roh Kudus tolong saya. Mari doa puasa hadasah Ester puasa. Dalam keadaan-keadaan penting. Dalam menghadapi keputusan-keputusan yang saya ambil. Saya ambil waktu untuk puasa hadasah. Kalau Bapak Ibu Saudara ada persoalan berat. Saudara-saudara, berpuasalah. Ada puasa Daniel 21 hari, ada puasa Tuhan Yesus atau Musa juga 40 hari. Tapi jangan ini, kecuali Tuhan suruh. Sebab bisa game over, saudara-saudara. Sakaria 8 ayat 18 ayat 19 berkata, datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, di dalam bulan yang ke-7 dan dalam bulan yang ke-10 akan berubah menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin berubah waktu-waktu ini menjadi waktu kegirangan, waktu sukacita, puasa. Dipimpin oleh roh, tahan keinginan daging, berhenti. Saya mau cari kehendak Tuhan lewat puasa. Nanti waktu-waktu puasa Bapak Ibu sudah diubah jadi sukacita besar. Kegirangan jemaat GBD Jajak. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau Bapak Ibu sudah dalam pergumulan, percaya Tuhan mau tolong kita. Diberi sukacita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Haleluya, kuasa-Mu nyata. Nyata di dalam kelemahanku. Seluruh hidup dari mana bertolong. Katakan kuasa-Mu nyata.
kasih. Seperti sudah tidak ada harapan lagi. Ada Yesus mau tolong kita. Ada di antara kita berkata, aku sudah tidak berguna lagi. Ada Yesus yang mau tolong kita. Dia tahu hati kita masing-masing. Dia mengerti kesusahan kita malam ini. Mari berkata, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Engkau tempat persembunyianku, Tuhan. Semua kita tutup mata dan angkatlah tangan. Bapak Ibu Saudaranya merasa tidak kuat lagi hadapi hidup. Ulurkan tangan saudara dan berkata, Tuhan, Engkau tempat persembunyian. Engkau tempat pelarianku, Tuhan. Angkat tangan di hadiratnya, Tuhan. Haleluya. Dia tahu Bapak Ibu Saudara yang ada di belakang perlu Tuhan. Dia tahu Bapak Ibu Saudara yang ada di tengah-tengah duduk. Dia ngerti persoalan berat yang sudah dihadapi. Jangan bertindak bodoh, jangan bertindak salah, jangan. Yesus, Dia akan tolong kita. Haleluya, lihat tangan-tangannya terangkat Tuhan. Lihat umat-Mu malam ini, haleluya. Engkaulah sumber. Tuhan Yesus, tolong kita. Oh Tuhan, lihat tangan-tangan susah. Ibu kemana Haleluya Tuhan. Haleluya. Inilah tangan-tangan umat-Mu yang teracung kepada Haleluya Tuhan. Sungguh Tuhan, hanya Engkau-lah sumber Kami perlu kekuatan. Engkau. Engkau mengenal persis setiap keberadaan Kami perlu umat-Mu Engkau. hari-hari ini Tuhan. Ada yang mengalami kelemahan, ada yang menghadapi kesusahan, ada yang mengalami Tuhan banyak hal. Haleluya. Tapi lewat firman-Mu Tuhan, Engkau menghendaki kami Tuhan, untuk kami keluar dari segala kata Tuhan, keluar dari segala tawanan Tuhan,
Karena kami adalah tawanan-tawanan roh yang Amin. sudah diselamatkan Tuhan. Kami ingin alami kemurahan-Mu. Kami ingin lagi mengalami mujizat Tuhan. Lewat apa saja yang Kau izinkan Tuhan. Supaya Tuhan lewat hidup umat-Mu yang berkemenangan. Mereka boleh bersuka cita. Mereka boleh alami kegirangan. Amin. Karena Tuhan yang sudah menolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan umat-Mu Tuhan. Terima Untuk kasih, melihat Tuhan. kemuliaan Terima demi kasih, kemuliaan Tuhan. Terima yang Tuhan kasih, kerjakan Tuhan. atas umat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tolong berikan kami Glory, kesanggupan glory, untuk hallelujah. melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya nama Tuhan dipuji dibesarkan Haleluya. Tuhan. Tuhan, kuatkan lutut dari umat-Mu Tuhan. Untuk tetap Haleluya. berseru kepada Tuhan. Berikan mereka kesanggupan Tuhan. Haleluya. Untuk menyerahkan kehendaknya Tuhan. Yang Haleluya Tuhan. menyenangkan hati Engkau Tuhan. Supaya Tuhan Injil-Mu boleh diberitakan. Amin Tuhan. Karena Tuhan kami ingin melihat Tuhan kemuliaan demi kemuliaan Amin, Tuhan kerjakan amin, Tuhan. atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kami mampu Haleluya. melakukannya. Puji Terima Tuhan. kasih Tuhan. Puji Kami Tuhan. percaya tangan Tuhan yang Engkau penuh penolong, kuasa itu Tuhan. Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kemurahan Amin. sudah terulur menjamah umat-Mu sehingga umat-Mu menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kami percaya berkat Tuhan sudah turun atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus.